berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Salam sehat. Berita jemaat minggu ini 21 Juni 2020. Majelis Jemaat GKI Palangka 1 mengucapkan salam sejahtera dan selamat beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Selamat ulang tahun kelahiran, pernikahan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat pada minggu ini. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia-Nya yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Ibadah minggu depan tetap dilaksanakan secara live streaming
dan akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKE. Bahan perjamuan kudus akan dipersiapkan oleh Majelis Jemaat Palangka 1 dan akan dikoordinasikan oleh lingkungan masing-masing. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat beribadah kembali di gereja seperti biasa. Ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ariel Tijata yang sudah melayani ibadah pada minggu ini, juga kepada Penetua Diakon Lingkungan 4 yang mendampingi, para multimedia pemuda-pemudi GKE Hosana, dan kepada song leader dan pemain musik. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan untuk kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera kepada saudara. Amin. Jemaat sambut, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu
pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, betapa kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan dalam saat teduh sejenak. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang telah mengampuni segala dosa saudara. Kita angkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 474 baitnya yang pertama. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Pembacaan nas Alkitab kita pada Minggu pagi ini yaitu terambil dari Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Sebelum kita menyerahkan semua persembahan syukur kita, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di sorga, kami menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan, yang berkenan menerima dan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKI Pelangka 1 atau melalui pengurus lingkungan masing-masing, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur.
Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020, kita kembali dalam persekutuan, dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun nas Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita bersama-sama pada hari ini, sebagaimana Almanak Gereja Kalimantan Evangelis telah menetapkan, yaitu terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 hingga ayatnya yang ke-42. Di bawah perikop, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan napas kehidupan bagi kami, sehingga kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, apabila pada saat ini kami akan mendengarkan berita kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai sumber kekuatan dan kepercayaan kami. Tolonglah kami masing-masing Bapa, supaya apa yang kami dengarkan akan menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami sepanjang hari yang akan kami jalani. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan, karena dengan kesediaan kami melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita bersama-sama yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan konteks nas, Matius pasal 10 ayat pertama hingga pasal 11 ayatnya yang pertama, merupakan rangkaian penjelasan mengenai bagaimana orang seharusnya mengikut Yesus. Penjelasan ini diawali dengan peristiwa pemanggilan dan pengutusan ke-12 orang murid Yesus. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Dalam konteks tugas pengutusan ini, Tuhan Yesus dikatakan memberikan kepada mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat
melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang pertama. Nah, artinya para murid menerima kewenangan sekaligus kemampuan untuk menyampaikan kembali atau melanjutkan kabar baik yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi mandat pemanggilan dan pengutusan itu tidak mudah karena ada banyak tantangan dan rintangan menyangkut kesediaan mereka menjadi muridnya. Kita bisa membandingkan pada ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-33. Nah, rangkaian kedua dari konteks nas ini berbicara tentang dirinya. Yesus mulai memberikan pemahaman atas tujuan kedatangannya. Kemudian ia juga berbicara mengenai kelayakan menjadi pengikutnya dan upah bagi setiap orang yang menyambut pengikutnya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian pertama dari pengajaran Yesus dalam perikop ini adalah memberikan pemahaman kepada pendengarnya tentang kedatangannya. Dengan jelas ia mengatakan bahwa ia datang membawa pedang, bukan membawa damai. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-34. Kata pedang di sini sebaiknya tidak diartikan secara harfiah. Pedang di sini berarti permasalahan atau pemisahan. Kita bisa bandingkan Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-51. Nah, dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan bahwa kehadirannya di antara manusia sudah pasti ditanggapi secara beragam. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang mendukung, ada yang memberikan perlawanan. Nah, akhirnya ini menjadi permasalahan di antara mereka. Pertentangan dan pemisahan di antara mereka tidak akan terhindarkan. Yang terburuk ialah apabila terjadi perbedaan pemahaman dalam sebuah keluarga tentang arti kehadiran Yesus bagi mereka. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-35 dan 36. Orang-orang dalam keluarga itu pun akhirnya menjadi musuh besar bagi anggota keluarganya sendiri. Ayat 34 hingga 36 ini hendaknya jangan dipahami bahwa kedatangan Yesus itu adalah untuk membawa perpecahan atau permusuhan dan ketidakdamaian. Karena Yesus sendiri pada hakikatnya tetap seorang raja damai. Kita bisa membandingkan Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-15. Dan yang menginginkan umat manusia hidup dalam damai sejahtera. Apa yang menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan ketidakdamaian ialah persepsi atau tanggapan manusia itu sendiri, bukan Yesus. Bagian yang kedua dari pengajaran Yesus adalah tentang standar kelayakan yang dimintanya dari setiap orang yang ingin mengikutnya. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-39. Standar kelayakan kembali mengambil contoh dari kehidupan keluarga. Dalam sebuah keluarga, orang sering memperlihatkan dan memberikan kasih sayang di antara keluarganya. Dan memang ironisnya kasih sayang yang diperlihatkan dan diberikan itu bahkan jauh sekali dari yang mereka tunjukkan kepada Tuhan. Nah, inilah maksud nas ini
pada ayatnya yang ke-37, anak-anak yang mengasihi orang tuanya dan orang tuanya yang mengasihi anak-anaknya lebih daripada Yesus, maka mereka itu tidak layak bagi Yesus. Selanjutnya, walaupun mengasihi sesama anggota keluarga itu wajar, tetapi tidak boleh melebihi kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mendengar kata-kata ini memang sangat sulit. Memang sangat susah untuk kita pahami. Tapi itulah salib yang harus dipikul bila ingin benar-benar mengikut Yesus. Itu kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-38. Hal ini bisa dibandingkan dengan kasih Abraham kepada Allah. Ketika dia harus menyerahkan anak sematawayangnya, yaitu Ishak, untuk dikorbankan dalam pembacaan tadi. Nah, ini sekaligus membawa kepada sebuah pemahaman bahwa manusia tidak perlu takut kehilangan nyawanya karena Allah lah yang memberikannya. Tapi ini hanya berlaku bagi orang yang kehilangan nyawanya oleh karena melakukan dan mentaati kehendak Allah. Bagian yang ketiga dari pengajaran Yesus ialah mengenai penyambutan. Setiap orang yang menyambut pengikut Yesus dengan cara apapun akan mendapatkan upah. Sebagaimana pembacaan kita yang kita bacakan bersama-sama tadi, yaitu pada ayatnya yang ke-40 hingga ayatnya yang ke-42. Tidak hanya upah, bahkan dikatakan pula penyambutan itu bisa berarti penyambutan terhadap Allah. Itu dengan jelas dikatakan pada ayatnya yang ke-40. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui nas ini ada suatu pengajaran penting bagi kita. Yesus memang seorang raja damai. Namun kehadirannya telah menimbulkan berbagai tanggapan atau persepsi di antara manusia. Ada yang menerima, ada yang menolaknya. Bahkan di antara orang Kristen pun terdapat beragam pemahaman tentang Kristus. Orang Kristen mengaku Yesus adalah Tuhannya, tapi hidup terkotak-kotak dalam denominasi gereja dan blok-blok dalam sebuah jemaat. Benar Tuhan membagi orang dalam berbagai agama, tetapi Dia tidak pernah berkeinginan bahwa orang Kristen yang adalah anggota tubuhnya itu menjadi terkotak-kotak, apalagi bermusuhan. Hal ini harus menjadi kesadaran bagi kita untuk memahami arti kehidupan sebagai orang yang percaya. Dan yang kedua, keluarga adalah sebuah ikatan, kekeluargaan yang paling erat bahkan subjektif. Banyak hal yang tidak perlu dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau yang dilakukan anak kepada orang tuanya. Tetapi itu tetap dilakukan. Nah, semuanya itu hanya ingin mengungkapkan kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Dan hal semacam ini terkadang wajar sekali bagi kita. Tapi bagi Tuhan mungkin tidak wajar. Menjadi tidak wajar bagi Tuhan karena belum tentu kita mau melakukan hal-hal atau pengorbanan seperti itu bagi Tuhan dalam pekerjaan gereja dan pelayanannya. Inilah yang menentukan kelayakan kita di hadapan Tuhan.
menentukan apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi pengikut Yesus adalah sebuah kekayaan yang patut diterima dengan sukacita. Ini jarang kita sadari sepenuhnya, karena menganggapnya sebagai hal yang biasa-biasa saja. Seakan tidak ada bedanya kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus dengan seseorang yang belum percaya kepada Yesus. Akibatnya cara hidup dan kehendak kita juga tidak berbeda dengan yang lain. Sebaliknya, tidak semua kita berani menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Lebih-lebih dalam konteks masyarakat yang umumnya kurang bersahabat dengan kita. Tetapi nas kita hari ini mengajak kita untuk melihat pilihan yang menjadi pengikut Yesus sebagai sebuah tindakan yang berharga dan membawa sukacita. Setidaknya kita bisa bersukacita karena siapapun yang memberikan penyambutan kepada kita sebagai pengikut Yesus akan mendapatkan upahnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menaikkan doa syukur kita dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji hormat syukur kami kepadamu, karena hari ini kami kembali boleh menikmati hidup yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Pada saat ini Tuhan, di saat kami boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu, ada sukacita yang kami rasakan. Karena sepanjang waktu yang telah berlalu, ada banyak berkat yang Engkau berikan melalui usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa bagi rumah tangga Kristen. Biarlah setiap pribadi kami boleh mencerminkan kasih yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Berkati kami ya Tuhan melalui keluarga kami. Biarlah cahaya Kristus selalu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dikala kami boleh menjalani hidup di tengah berbagai ragam suku, agama, budaya, adat istiadat. Pada saat ini pula kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang mengalami musibah, kedukaan, sakit penyakit, dan berbagai macam pergumulan. Tolonglah mereka ya Tuhan untuk tetap kuat, sabar, dan selalu menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga bagi janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang terpenjara. Tuhan, Engkau akan selalu menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap bertahan dalam menghadapi apapun. Dan semuanya dapat dilewati karena Tuhan menolong mereka.
Juga bagi para pekerja-pekerja atau hamba-hamba Tuhan yang bekerja dalam kesungguhan dan ketulusan, baik itu pendeta, penginjil, penetua, diakon, guru sekolah minggu, guru-guru agama, guru katekisasi. Tolonglah Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati pelayanan mereka dan memberkati keluarga mereka, baik itu suami, istri, anak-anak, menantu, cucu. Begitu pula bagi gerejamu, Gereja Kalimantan Evangelis, yang tersebar di seluruh bumi Kalimantan ini dan juga yang berada di luar Kalimantan. Berkati Gereja Kalimantan Evangelis yang sudah berjuang untuk menabur benih keselamatan. Juga program-program, baik itu program yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan pada tahun 2020 ini, dan program-program yang akan dilanjutkan untuk masa atau waktu yang akan datang. Kami yakin dan percaya apa yang sudah disepakati bersama, yang sudah ditentukan baik dari Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis atau resort atau jemaat sampai ke lingkungan, bahkan program-program kategorial, semuanya terlaksana dan berjalan dengan baik dan lancar walaupun di tengah-tengah keadaan situasi saat sekarang, yaitu mewabahnya pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya permasalahan COVID-19 ini akan segera berakhir. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat mengalahkan penyakit yang sedang melanda dunia, bahkan melanda seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kami juga memohon ya Tuhan, keamanan dan kedamaian bangsa dan negara kami, juga bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat tertinggi yaitu Bapak Presiden sampai yang terendah, baik itu RT, RW, bahkan juga masyarakat-masyarakat lainnya. Tolonglah Tuhan supaya mereka bisa bekerja bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi mereka bekerja untuk rakyat Indonesia. Anak-anak, cucu-cucu kami yang sekarang dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan berkenan memberikan kemudahan, kelancaran, sebagaimana yang menjadi impian dan harapan mereka untuk seluruh warga jemaat-Mu. Gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus Jemaat Palangka 1. Dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6. Tuhan berkenan untuk memberkati keluarga kami masing-masing, memberkati apa yang boleh kami terima, yang semuanya untuk kelangsungan hidup kami. Demikian pula untuk warga jemaat-Mu yang berulang tahun, baik atas kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Karena hal itu adalah anugerah terindah dalam hidup mereka yang selalu menjadi momen berharga. Biarlah mereka akan senantiasa berterima kasih dan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami pada hari ini, untuk bisa melaksanakan tugas dan pelayanan Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 4 bersama pemain musik, song leader, tim multimedia. Sepanjang minggu ini mereka berjuang untuk melakukan yang terbaik. Biarlah sukacita damai sejahtera bahkan berkat Tuhan akan senantiasa melimpah dan mengalir di dalam kehidupan mereka. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian doa ini boleh disempurnakan sebagaimana doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.